sekarang nanti. Adapun kita melakukan perbuatan itu untuk kesempurnaan emosional kita, lakukan saja hidup ini. Makin banyak yang kita lakukan, makin sehat emosional kita. Coba orang diam, tak ada kerja, tak ada belajar, tak ada aktiviti, mungkin emosionalnya rusak, akalnya pun rusak. Tapi kalau orang banyak berbuat, banyak tahu, banyak kerja, banyak, makin sehat. Tapi dia lupa bahwa dia makin jauh dengan Allah dikiranya. Makin jauh dengan Allah. Tetapi jika dia melakukannya semuanya itu karena Allah, lagi dia merasakan kelezatan, baik itu musibah atau anugerah. Sehingga mereka mengatakan ketaatan itu tidak diakui dan maksiat tidak diingininya. Sudah. Ini taat diakui, maksiat diingini. Itu ada eksistensi dia yang dominan. Maka lihat di sini dikatakan wasyattana ma bainal mujahadah wal minnah. Coba bedakan sesuatu yang didapat dengan susah payah dengan sesuatu yang didapat diberi. Kita kalau cinta kepada seseorang, apa yang kita lakukan rasanya kita diberi kekuatan untuk melakukan itu, bukan kita. Tetapi kalau tak, berat sangat. Kan beda itu. Seperti orang yang suka dengan bintang film, penyanyi, tengok ada shooting, ada show, ada konser, ya langsung. Tapi orang merasa itu rendah, malah tak suka. Masyattana ma bainal mujahadati wal minnah. Al-qaim ma'al mujahadati mawjud. Ini seorang yang melakukan dengan mujahadah, dia dominan eksistensi dia. Tetapi wal qaim ma'al minnah mafqud. Kalau dia melakukan hidup ini, syariat ini dengan Allah, dengan bersama minnah, pemberian Allah, mafqud. Justru eksistensi Allah yang besar pada dirinya, dia tak ada. Dia Adam. Orang kan dengan kekasihnya, yang ada kekasihnya. Kata kekasihnya datang, sini datang, pergi sana pergi, ambil sini ambil. Dianya itu mana? Tak ada. Yang ada adalah dominasi kekasihnya kepada dia. Itu yang disebut dia mafqud. Masa kita nggak merasakan mafqud di dunia ini, dan Allah wujud pada diri kita dan semuanya tajalli Allah. Maka itu, dosa itu adalah besar kecilnya dosa sejak ikut besar kecilnya rasa dominasi eksistensi kita. Makin merasa kita ada, makin dosa. Makin kita merasa tidak ada, makin kecil dosa. Yaitu pembantu di rumah kita, makin dia tidak tahu apa yang kita inginkan, kan makin berbuat kesalahan banyak. Tapi makin dia paham apa keinginan majikannya, tokenya, maka dia makin diberi pemberian banyak oleh Tuhan. Makin kecil kesalahannya pun kesalahannya dimaafkan. Oh, saya salah, Tuhan, saya tersalah. Oh, makanya dikatakan oleh Sidi Ibnu Arabi yang namanya Malik Yaumiddin Yaumal Hisab, itu bukan di akhirat saja, di dunia pun disebut Yaumul Hisab. Bahkan Yaumul Hisab, hari apa hisab itu? Perhitungan. Hari perhitungan di dunia itu lebih bermanfaat daripada di akhirat. Kita kalau mau dihitung lebih baik di dunia, jangan di akhirat. Kalau di akhirat tak ada gunanya. Karena di akhirat ada pembalasan. Kita di akhirat disiksa. Apa faedahnya siksa bagi orang lain? Apakah kita ada hikmah, ada pelajaran di akhirat nanti melihat siksa orang lain?
atau kita pun disiksa, kita tidak mendapat pelajaran apa-apa. Karena sudah selesai urusan hikmah dan ibrah. Tapi di dunia ini, kalau kita dikasih musibah oleh Allah, banyak sekali hikmahnya. Itu pun adalah hari perhitungan Allah juga. Orang kalau tidak banyak dikasih musibah dihitung oleh Allah, mungkin banyak lupa kepada Allah. Di samping syariah juga, curi potong tangan, zina adalah ditajrid, khamar ditajrid. Kalau itu dilakukan, itu hisab sebetulnya. Kalau hisab itu didirikan, maka banyak sekali pelajaran pada orang lain, pada dirinya. Oh, aku tak mau melakukan dosa seperti itu, kena dihisab. Tapi kalau di akhirat, apakah kita dihisab ada pelajaran bagi orang lain? Tak ada, kena habis waktu berdua. Itu sebabnya yang ada di akhirat itu adalah syafaat. Yang ada di akhirat itu adalah syafaat. Ya. Untuk tidak disiksa karena kesalahan kita di dunia itu ada syafaat. Salah satu syafaat itu adalah mahabbah, ukhuwah, suhbah. Itu salah satu syafaat. Itu yang pernah kita jelaskan tentang nasihat kepada Allah. Itu adalah syafaat di akhirat. Nah, maka orang yang melaksanakan dengan mujahadah itu dia maujud, eksis dirinya. Tetapi kalau orang yang melaksanakan dengan minah, dia tidak eksis. Apa lawannya tidak eksis? Nah, dia hilang. Tak ada bahasa orang putih yang eksis kan? Al-a'malu muta'alliqatun bisyar'i syarif. Amal zahir itu berkaitan dengan syariat. Kalau amal mah syariat. Amal kita ini sama dengan syariat, zahir itu. Maka kalau ada orang sufi zahirnya tidak sama dengan syariat, saya ada pergi ke Pontianak. Orang sufi di Pontianak dikenal tidak sholat. Saya ada pergi dibawa ke satu keluarga besar ulama dari Ahlul Bait Al-Qadri. Saya ditanya oleh seorang nenek-nenek, Syekh, ini sufinya sholat tak? Sufinya sholat tak? Memang ada sufi yang tak sholat, ulama di sini. Banyak di sini sufi identik tidak sholat. Di Pontianak itu satu keluarga besar Habaib. Meskipun keluarga besar Al-Qadri, tapi secara umum banyak ada yang terbagi terpecah kepada beberapa golongan. Ada golongan Syiah sedikit, ada Tawahub. Ini golongan Syiah akan mendapat sumbangan dari Iran. Daripada miskin, lebih baik ada uang. Karena kalau punya uang pergi ke Iran dan mutah sedikit. Tawahub juga sumbangan juga. Terus yang ketiga, golongan ulama, katakan punya pesantren, punya sekolah, dia guru-guru agama dan daripada golongan agama. Yang keempat ini orang sufi, rata-rata awam, gak ada ilmunya. Ini yang terbanyak. Dan ini yang terhina dari tiga orang, karena ini punya uang dan ada ilmu sedikit-sedikit. Tapi yang sufi ini gak ada ilmu sama sekali. Tapi ngomongnya hakikat, makin disesatkan oleh banyak orang. Pada kelompok ini. Satu kelompok lagi golongan Haraki, anak buahnya Habib Rizik.
sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit perang, sedikit-sedikit amar ma'ruf nahi munkar, perang sama Dayak, Nagayu, tapi nggak berani orang Madura. Anda dijemput oleh golongan tasawuf. Sebelum dijemput, dapat fitnah sana sini. Tapi alhamdulillah kemudian mendirikan satu majelis, hampir jamaahnya sekitar 400, 8500 itu apa? Tapi sayangnya bicara hakikat dan tidak ada yang baca. Nah, orang sufi di situ dikira gak sholat, dukun, menyam, banyak lah. Jadi ada orang-orang yang ustaz-ustaz yang lulusan pesantren, tetapi dia suka dengan tasawuf dan dia menyokong kumpulan jamaah tasawuf ini, tapi dia tidak mampu bergerak. Kenapa? Karena terlalu banyak yang tidak berilmu. Maka di situ diperlukan untuk mengilmiahkan tasawufnya, mengilmiahkan tasawufnya sehingga dalam waktu singkat mereka mengumpulkan tanah wakaf dan mendirikan majelis sekaligus majelis itu minta dipimpin oleh wakil. Tetapi yang paling berat adalah memberikan pengertian tasawuf gak sholat, itu yang paling berat. Sampai kita-kitanya juga diragukan. Setiap hari bilang itu sholat enggak ada. Kebetulan kan musafir kan jamak pasar terus. Dikira gak sholat. Begitu sholat Jumat, yang gak sholat lah gak pergi. Datang banyak SMS. Apakah betul saya tak sholat? Ya, di sana ada satu orang tua yang saya diminta untuk datang ke sana. Dia daripada Al-Qadri juga habis untuk kasih nasihat, karena dia dukun. Tetapi sebagian orang sufi menghormati, sebagian tidak. Nah ini perang. Tetapi satu golongan sufi. Sampai di sana langsung berdoa. Itu marah-marah, kayak macam jagat. Oke. Sampai. Kata mereka, saya dapat berkah itu. Banyak sekali benda-benda kayak gitu perlu diperjelas. Apa makna jagat? Apa makna mastur? Apa makna majhub? Yang pasti yang namanya amal siapapun itu standarnya syariah. Enggak ada syariah yang berbeda dengan syariah kita, enggak ada. Wa tawakkulu muta'alliqun bil iman, dan ketawakalan itu berkaitan dengan iman. Orang jika percaya kepada seseorang, seseorang jika mau memasrahkan pekerjaan seseorang itu tergantung kepercayaannya. Kita mau memasrahkan sesuatu, itu tergantung kepercayaan kita kepada dia. Tingkat kepasrahan, tingkat menyerahkan urusan kita kepada dia itu tergantung kepercayaan kita kepada dia. Seperti saya mewakilkan misalnya kepada seseorang, masih ada ittiham. Jangan-jangan dia tak kerjakan dengan baik, jangan-jangan dia salah paham dengan saya, jangan-jangan dia tak salah pahamnya dengan saya, jangan-jangan dia mengatakan yang lain dengan saya. Itulah kalau berwakil kepada orang. Kalau berwakil kepada orang mesti begitu.
Dan kebanyakan kita kepada Allah menyerahkan urusan hidup kita sama dengan menyerahkan kita kepada orang. Paham tak Allah ya maksud saya? Ini tingkat iman yang sangat rendah kepada Allah. Maka tawakalnya juga rendah. Tapi kalau imannya tawakal bukan tidak berbuat. Salah konsep tawakal nggak berbuat. Misalnya di sana api, di sini api, di situ api, di sini api. Maka dia pejam matanya dan menerobos ke api. Itu namanya tawakal. Kalau dia nggak berani keluar, dia penakut, bukan tawakal. Tapi dia pejam, Bismillahirrahmanirrahim. Saya tahu. Dan tawakal itu di sini menyerahkan segala apa yang dia buat semaksimal mungkin perbuatan. Bukan perbuatan, bukan amal yang memberi, tetapi Allah. Kalau dia punya kekuatan itu, maka amalnya tinggi. Ketawakalan yang tinggi, maka amalnya tinggi. Loh, kalau urusannya tuh, sekarang kita bekerja kepada seorang yang banyak memberikan pemberian. Mesti kita percaya kepada dia, dia akan memberi imbalan gaji yang tinggi kalau saya bekerja banyak. Dan saya tidak akan kelaparan selama bekerja dengan dia. Kita yakin kalau kita percaya kepada orang itu, maka kita akan bekerja dengan baik. Kepercayaan itu memberikan membuat kita menyerahkan diri dan menyerahkan urusan kita kepada dia. Tak ada orang yang sudah percaya dengan orang lain. Orang itu kaya, orang itu penderma. Harta anaknya, istrinya, hidupnya, semua terserah apa kata orang itu. Kalau kepada orang saja yang dia percaya, sampai sedemikian rupa dia memasrahkan hidupnya, keluarganya, masa kepada Allah tidak pernah mencapai tingkat tawakal itu. Hidup ini besok. Kalau hari ini saja kita ditangani oleh Allah, masa besok enggak? Hari ini saja kita makan, masa besok enggak makan? Hari ini saja kita masih berpikir untuk mencari jalan keluar, masa besok? Itu sebabnya yang ditutup oleh orang sufi itu pikiran besok itu. Tutup, tak. Bekerja saja. Oh, sudah ditentukan oleh Allah. Dan itu sesuatu yang pasti yang tidak akan dirubah. Ya cuma kita nggak tahu. Ya orang kalau nggak tahu gimana? Melakukan saja. Itu namanya tawakal. Wa tauhid muta'alliq bil kasbi sahih. Adapun dia tauhid tidak mensyarikatkan kepada Allah, baik adanya dia, sifatnya dia akan yang kembali ke atas kullu kasyirkun. Kalau sudah keluar dari dirimu, maka itu tauhid. Baru nampak. Itu namanya kasyaf. Kalau dia paham bahwa ada ada benda-benda yang akan berserikat kepada Allah, mulai dari zat kita, sifat kita, fi'il kita. Ini adalah faktor-faktor yang membuat kita merasa syirik. Karena ini adalah kita. Kita akan tidak dapat keluar dari kita, terus dia kembali kepada kita. Tetapi kalau sudah tersingkap kasyaf, maka akan tauhid. Tauhid itu ikut kepada kasyaf. Kasyaf adalah dia sudah tersingkap bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa adanya ini adalah surah daripada sifat Allah, tetapi kita itu adalah surah. Maka unsuriah kita itu yang selalu membuat kita tidak keluar dari situ. Karena memang kita bukan Tuhan. Sehingga kita selalu merasa syirik. Jika kita kasyaf selalu merasa syirik, maka kita bertauhid.
Jika kita merasa syirik, berarti kita bertauhid. Kalau kita belum merasa syirik, belum bertauhid. Itu sebabnya dia selalu kembali ke Allah, rujuk ke Allah. Sebentar-sebentar dia kembali. Allah, ruhnya kembali. Senantiasa seperti itu. Wa tauhid muta'alliq bil kasbi sahih. Nafituna walhamdulillah. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم انا نسالك ان تحققنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انا نسالك ان تحققنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انا نسالك ان تحققنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا ونورا ساتعا وشفاء من كل داء يا الله ونورا ساتعا. اللهم كن لنا ولا تكل علينا يا الله. اللهم كن لنا ولا تكل علينا. اللهم كن لنا ولا تكل علينا يا الله. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور العلم وارزقنا منك فهم النبي وحسن المرسلين انما مالك المقربين يا رب نزلنا إلينا وأكرم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت علينا من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ولا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Di Kalimantan Barat itu ada nama kampung Sambas. Sambas itu kampungnya Syekh Ahmad Khatib. Ahmad Khatib itulah yang menjamak malaikat Qadiriyah Naqsabandiyah. Sambas. Dia yang menjamak malaikat Qadiriyah Naqsabandiyah. Dan Ahmad Khatib salah satu khalifahnya adalah Abdul Karim. Abdul Karim ini paman daripada Syekh Nawawi dan juga paman daripada datuk dari ibunya. Maka ada dari tahun-tahun lama ada keinginan untuk menghidupkan Sambas. Karena nama Ahmad Khatib Sambas di Indonesia dan Nusantara dikenal. Tapi kota Sambasnya sendiri tak ada agama. Tasawuf pun banyak yang tadi tidak sholat. Pontianak dalam 6 jam pergi ke Sambas. Maka dari jamaah Pontianak ini buka cabang di Sambas, sehingga punya majlis di Sambas juga akhirnya, alhamdulillah. Karena ada jamaah di Pontianak ini, awalnya punya villa di sana. Akhirnya bawa pergi ke sana mengaji, akhirnya ditetapkan jadi majlis. Cuma di situ tarikatnya Qadiriyah, bukan Syadziliyah, bukan Qadiriyah. Saya Ahmad Khatib juga Qadiriyah juga.
Jadi ada 2 majelis Al-Qadiri di Pontianak yang di Santas. Hanya subjek pun ya, akhlak sebutnya. Tokoh-tokoh sufi disebut-sebut di situ dan akhlak saja. Akhirnya mereka menyebutnya itu Muhammadiyah. Jadi ya Allah, baiknya ya, istilah itu ya. Jadi di Pontianak banyak yang bisik-bisik minta tambahkan doa saya untuk menaklukkan jin. Karena ada satu kampung banyak dukun, banyak jin. Jadi anak ketika ceramah di situ, jadi bicara paling jin. Jin itu adalah makhluk yang paling lemah. Jadi itu manusia yang tolol takut dengan jin. Ada jadi anak cakap begitu kan. Jin itu takut dengan manusia. Jika tengok manusia lari dia. Jadi ada bincang sekitar kehidupan jin. Jadi selepas itu, anak mengusir jin. Kita tambahkan doanya. Ya Allah. Kan banyak orang kerasukan jin itu.